Coach Bojan Hodak agak sedikit gemas sama pemain lapis kedua Persib Bandung. Bahkan Coach Bojan Hodak bilang, jika seandainya tidak menampilkan performa terbaik, maka akan saya depak. Dan manajemen Persib Bandung langsung melakukan rapat terbatas. Kabarnya akan ada Wilujeng Sumping, pemain baru, sebentar lagi. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya Bobotoh soal pemain lapis kedua itu udah dimention jauh-jauh hari sama Coach Bojan Hodak. Bojan Hodak ingin melakukan peremajaan, dan ini selaras juga dengan masukan yang selalu dikatakan oleh Bobotoh juga kalau Persib wajib menambah pemain baru, bukan untuk pelapis, bukan untuk pemain inti, tapi untuk pemain pelapis. Karena ketika seperti malam, Gustavo tidak main, Beckham tidak main, Kevin tidak main, Ciro tidak main, sangat terlihat permainan Persib Bandung itu mengurangi kualitas yang cukup signifikan, rada monoton. Terlepas dari masalah wasit, kita kesampingkan dulu itu, kita berbicara tentang bagaimana performa Persib Bandung. Harus diakui permainan Persib Bandung memang mendominasi, tapi tidak sehebat gameplay biasanya ketika para pemain inti komplit ada bisa bermain. Dan itu juga sebenarnya udah dipikirkan oleh Coach Bojan Hodak. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu kenapa sering berubah-ubah, yang kabarnya akan ada 3 pemain baru, 1 asing 2 lokal, tiba-tiba menjadi 1, entah masalah budget, ada juga bilang ini masalah strategi, takutnya kalau banyak pemain baru yang masuk merubah lagi skema Persib Bandung yang udah bagus sekarang. Itu kan jadi hal-hal yang memang pasti dipertimbangkan juga oleh Coach Bojan Hodak dan juga oleh manajemen Persib Bandung. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Harus kita akui kalau Persib kehilangan beberapa pemain inti, pemain pelapisnya belum terlalu sepadan di beberapa lini. Apalagi sekarang Rahmat Irianto cedera, yang juga saya Bobotoh belum terlalu tahu nih info update terbarunya. Mas Rian ini cederanya parah atau enggak? Kalau seandainya ada Bobotoh yang tahu, boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Tapi kita berharap tentu enggak parah ya. Karena Kevin, Rizaldi Hanusa lagi bagus-bagusnya malah cedera. Deddy Kusnandar lagi bagus-bagusnya cedera juga. Rahmat Irianto kalau seandainya harus agak sedikit lama menepi karena cedera, karena kalau dilihat sekilas kemarin itu karena lututnya, kalau lutut itu takutnya ACL, takutnya kayak Rizaldi juga, itu sangat bahaya sih ya. Kalau seandainya Mas Rian harus menepi agak terlalu lama, kita pilihannya ngambil pemain baru dengan waktu yang sangat singkat. Kalau saya nggak salah 3 hari lagi nih, itu kan harus benar-benar gercep banget nyari pemain pengganti atau memaksimalkan hand-hand Robby Darwish dan juga Kakang di sisi kanan. Itu tinggal pertimbangan Bojan Hodak dan manajemen aja seperti apa nantinya. Tapi kabarnya Bobotoh, karena pemain lapis kedua sudah sangat terlihat di pertandingan saat melawan PSBS Biak ini. Sebenarnya kan saya udah bilang juga di konten-konten sebelumnya, melawan Biak ini menjadi ajang yang sangat bagus bagi Persib. Pengujian sejauh mana pemain pelapis kedua bisa menggantikan pemain-pemain inti. Walaupun kalau seandainya hasil evaluasinya ternyata kurang bagus, hand-hand misalkan, Rian Kurnia misalkan tidak bisa menjadi pemain yang diharapkan, maka Persib punya kesempatan tuh untuk merekrut pemain di bursa transfer ini. Tapi memang waktunya sangat mepet banget. Apakah di waktu yang mepet ini mampu mendapatkan pemain yang bagus? Apalagi di putaran kedua ini kan terkenal juga kalau pemain-pemain yang hebat itu tidak tersedia. Paling pemain-pemain yang sudah tidak dibutuhkan lagi di klubnya. Karena kalau pemain-pemain bagus ya otomatis dipertahankan, karena ini masih pertengahan musim. Beda dengan musim selanjutnya. Nah, kabarnya juga akan ada pemain yang dilepas lagi nih untuk putaran kedua ini. Siapakah itu kita belum tahu. Tapi Coach Bojan Hodak udah ngasih warning seperti statement saya di awal tadi, pemain cadangan yang tidak perform maka akan digantikan. Tapi kalau menurut saya sih itu adalah statement yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak dan manajemen Persib itu di putaran di musim selanjutnya. Tapi kalau untuk musim sekarang kayaknya hanya beberapa saja. Nah, kabarnya juga setelah ini Mas Rian cedera, melihat kemarin pemain lapis kedua kurang baik, manajemen Persib Bandung melakukan rapat dan kabarnya ada bocoran akan ada pemain baru lagi. Sebenarnya ini bukan
bukan bocoran yang ngedadak juga, karena sebelumnya juga kan saya sudah sepil kemungkinan akan ada pemain baru lagi, walaupun kita nggak tahu, karena hari per hari, jam per jam, detik demi detik, itu kadang-kadang kebijakan berubah. Pasti itu sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Seperti awal kita akan merekrut 3 pemain baru, malah 1. Tiba-tiba sekarang udah 1, malah katanya akan nambah lagi. Kalau kita sih sebenarnya fine-fine aja. Mau nambah pemain atau enggak juga, yang penting Bojan Hodak dan juga manajemen pasti akan mengusahakan yang terbaik, dan kita wajib mendukung Persib Bandung kondisinya seperti apapun. Cuman kalau seandainya kita ngobrol secara bebotoh di warung kopi, idealnya sih nambah pemain baru. Apakah pemain itu adalah Pets Butuan yang jika seandainya Ciro nggak main, Beckham nggak main, kelihatan lini sayap kita, maaf, Rian Kurnia belum bisa menunjukkan kualitasnya. Dan itu ada di sosok Pets Butuan kalau menurut saya. Pets itu pemain lokal tapi bisa dibilang cukup seimbang dengan kualitas pemain asing, khusus penyerang sayap atau juga pemain belakang. Bagi saya sih 2 posisi ini untuk saat ini, di mana center back yang sempat ada nama Dava Salman, back kanan ada nama Rizky Dwi dari Solo juga, itu bisa dipakai opsi-opsi peminjaman, termasuk Pets Butuan juga bisa pakai opsi peminjaman. Tapi apakah akan pemain-pemain itu yang datang, ataukah pemain baru yang akan datang yang tidak di 3 nama itu, atau justru nggak jadi bawa, kita belum tahu. Cuman untuk saat ini perkembangannya Persib agak sedikit genting karena Mas Rian cedera, ditambah juga Coach Bojan Hodak agak sedikit kurang puas dengan performa pemain lapis kedua. Karena kan pemain lapis pertama tuh nggak bisa main terus, karena cedera lah, karena akumulasi kartu lah, dan itu harus dimiliki pemain-pemain yang sepadan, khusus di lini tengah. Mungkin sekarang juga cukup genting juga, kalau bisa dibilang genting, hanya menyisakan Mark Klok, Adam Alis, Tyron Delpino, Beckham Putra bisa bermain di situ, tapi sering bermain di sayap. Ada juga Rahmat Irianto, tapi sekarang cedera. Ada pemain muda Azikri, dan paling ya Coach Ijan. Coach Ijan kan suka dipakai di back juga kalau seandainya Nick Weaver akan kembali tidak bermain saat melawan Dewa United. Intinya sekarang benar-benar dalam keadaan yang bisa dibilang Persib Bandung agak sedikit bingung juga gitu kan, kalau ngambil pemain apakah tersedia pemain yang bagus. Kalau soal budget sih, jika seandainya kita mengambil dasar dari argumen pertama, di mana budget Persib Bandung itu sekitar 5-6 M untuk ngerekrut pemain, dengan kemarin udah ngerekrut Mang Adon yang dimana kurang lebih 3,5 M, berarti masih ada sisa. Dengan budget segitu bisa nggak nyari pemain yang sedikitnya cukup memiliki kualitas? Karena kan agak percuma juga kalau seandainya ngambil pemain tapi kualitasnya sama saja dengan pemain lapis kedua Persib sekarang yang ada. Ya tidak bisa menambal dong pemain-pemain inti kalau seandainya cedera dan juga akumulasi kartu. Ini tentu hal yang pastinya sudah sangat dipikirkan oleh Coach Bojan Hodak, udah dipikirkan juga oleh pihak manajemen. Kalau kita sih selaku bobotoh tentu mendoakan dan juga mendukung yang terbaik. Mudah-mudahan saja apa yang dilakukan dan keputusan yang diputuskan oleh manajemen dan juga Bojan Hodak bisa memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung, dan kita tentu mendoakan bobotoh dukung dan juga kawal Persib Bandung, karena untuk saat ini dengan segala hormat tidak ada cara yang bisa mengalahkan Persib Bandung kecuali cara-cara eksternal yang bobotoh juga udah tahu lah seperti apa. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.